Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku jemaat Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan judul perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, seorang warga negara Indonesia dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraannya jika ia mempunyai paspor atau dokumen sejenis dari negara lain atas namanya. Kewargaan ganda akan membuat seseorang diragukan kesetiaannya, karena pastilah ia akan berada pada posisi yang dilematis terkait dengan kepentingan kedua negara. Lain halnya dengan kekristenan, setiap orang Kristen mempunyai dua kewarganegaraan. Orang Kristen adalah warga kerajaan Allah sekaligus warga negara dunia. Keduanya melekat dan tak terpisahkan. Setiap orang Kristen tak boleh menganggap dirinya hanya warga kerajaan Allah saja, karena mungkin akan membuatnya menjadi apatis, tak peduli dengan persoalan bangsa. Sebaliknya, jika hanya menganggap dirinya warga negara Indonesia saja, dapat membuatnya lupa kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta yang berdaulat atas kehidupan manusia, termasuk atas kehidupan sebuah bangsa. Selain itu, akan membuatnya menjadi orang yang tidak mempunyai arah yang jelas dan tak punya harapan akan bangsanya. Hal inilah yang dipertegas oleh Tuhan Yesus pada saat ia diperhadapkan dengan pertanyaan dari orang-orang Farisi dan Herodian yang ingin menjebaknya. Sebelumnya Tuhan Yesus telah mengecam para pemimpin-pemimpin Yahudi dengan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang 2 orang anak, tentang penggarap-penggarap kebun anggur, dan tentang perjamuan kawin. Itulah sebabnya mengapa mereka ingin menyerang balik Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang menurut mereka sukar untuk dijawab. Mereka merancang sebuah pertanyaan yang bertujuan membuat Tuhan Yesus terpojok, bahkan berusaha agar Tuhan Yesus bisa ditangkap karena perkataannya sendiri. Pertanyaan itu diawali sebuah pujian bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang jujur dan berani. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang gampang jatuh karena pujian. Mereka kemudian bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pada waktu itu, Kaisar Romawi adalah seorang kafir yang sudah menjajah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sangat berat dalam hal membayar pajak kepadanya. Jika Tuhan Yesus menjawab,
bahwa pajak kepada kaisar itu boleh saja dibayar, maka orang-orang Yahudi yang sebelumnya mengeluh-elukan dia sebagai Mesias akan menjadi kecewa. Karena bagi mereka tidak mungkin Mesias mengajak bangsa Israel untuk membayar pajak kepada kaisar yang kafir. Sebaliknya, mereka mengharapkan Tuhan Yesus justru membebaskan bangsa Israel dari pemerintahan Romawi. Namun, jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh membayar pajak kepada kaisar Romawi, maka ia akan disebut sebagai pemberontak. Saudaraku jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sebenarnya mengetahui bahwa pertanyaan itu hanyalah untuk mencobai atau menjebaknya saja. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, yaitu menyembunyikan suatu tujuan yang buruk di balik kata-kata yang manis. Kemudian ia meminta supaya mereka menunjukkan kepadanya mata uang yang dipakai untuk membayar pajak. Mereka pun memenuhi permintaannya karena mereka ingin mendengar jawabannya. Uang tersebut berupa koin yang bergambar kaisar sebagai tanda bahwa dialah yang berkuasa di daerah itu. Sambil menunjuk pada koin itu, Tuhan Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Serentak mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Berdasarkan kalimat itu, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sama sekali tidak terpikirkan oleh semua orang. Tuhan Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar." Jawaban ini cukup beralasan karena pada zaman itu uang yang bergambar kaisar dianggap sebagai kepunyaan kaisar, sehingga pantaslah jika kepunyaan kaisar diberikan kepadanya. Alasan lainnya adalah ketika uang Romawi itu digunakan oleh orang-orang Yahudi, itu berarti bahwa mereka sudah menerima pemerintahan Romawi yang sudah memberikan banyak hal baik kepada mereka. Di antaranya, tentara Romawi telah memelihara ketertiban dan keamanan serta melindungi mereka dari penyamun dan orang-orang jahat supaya mereka dapat berdagang dan berladang dengan aman. Sehingga tidak ada salahnya membalas jasa pemerintahan Romawi dengan membayar pajak. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak melihat hal-hal yang dapat memberatkan mereka dalam membayar pajak. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Alasannya adalah bahwa manusia adalah ciptaan Allah, sehingga manusia wajib mengabdikan diri kepada Allah. Allah lebih tinggi dari kaisar, sehingga ketundukan kepada Allah adalah kewajiban tertinggi umatnya. Jawaban Tuhan Yesus yang di luar dugaan itu membuat mereka terdiam. Mereka dipermalukan di hadapan banyak orang karena kedegilan mereka sendiri. Namun semua itu tidak cukup untuk membuat mereka jera dalam mencari cara untuk menangkap Tuhan Yesus. Saudaraku jemaat Tuhan, dalam kewajiban memberi kepada kaisar dan memberi kepada Allah, ada batasan di antara keduanya, yaitu kita tidak boleh memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak Allah. Kalau kaisar menuntut sesuatu yang menjadi hak Allah, misalnya untuk disembah atau dituhankan, maka harus ditolak dan tidak ada toleransi untuk itu. Artinya kita memang bertanggung jawab terhadap keduanya, tetapi kita punya tanggung jawab lebih kepada Allah dan kerajaannya. Dengan demikian, setiap orang harus menunjukkan kepatuhan kepada Allah dengan totalitas hidupnya dan kepatuhan kepada pemerintah sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Kesetiaan kepada Allah juga harus ditunjukkan dengan melakukan apa yang difirmankan Allah, di antaranya dengan melakukan hukum kasih, selalu mengupayakan adanya suasana yang nyaman dan damai, serta memiliki kepekaan terhadap pergumulan sesama. Selain itu, kita juga wajib memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk dipersembahkan kepada Allah, seperti waktu kita untuk beribadah, hati yang taat, dan tindakan yang sesuai dengan kehendak-Nya, serta memberikan dukungan kita bagi pelayanan. Sedangkan kesetiaan kita kepada pemerintah
dapat kita nyatakan dengan jiwa nasionalis dalam membela dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara kita dengan seluruh jiwa dan raga. Kita perlu taat kepada pemerintah yang Allah tetapkan bagi kita. Allah menciptakan pemerintah untuk menjaga ketertiban, menghukum kejahatan, dan menegakkan keadilan. Kita perlu taat dalam segala hal, seperti membayar pajak, menaati peraturan dan hukum, menunjukkan hormat kepada pemimpin, mendukung dan terlibat dalam program pemerintah, dan lain-lain. Jika tidak, pada dasarnya kita tidak menghormati Allah, karena Dialah yang menetapkan pemerintah kita, dan keberadaan suatu bangsa tidak lepas dari penyertaannya. Seperti kita baca dalam Keluaran 33 ayat 12-33. Sepanjang hukum negara tidak bertentangan dengan hukum Allah, kita wajib menaatinya. Namun jika hukum negara bertentangan dengan perintah Allah, kita harus menolak hukum negara dan menaati hukum Allah. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk bekerja sama dengan pemerintah kita. Tetapi kita dipanggil untuk menunjukkan ketaatan dan komitmen utama kepada Allah. Pemerintah memiliki otoritas, tetapi Allah memegang otoritas tertinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.